Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mirja Saputra, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 3 Kota Banda Aceh. Dalam video kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Reski Septrina. Beliau adalah salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Kiki, gimana Bu kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabar saya baik Pak. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Jadi Bu kan hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Ibu atau pra-supervisi. Setelah itu saya akan melakukan pengamatan nanti terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelasnya. Kemudian tujuan kita lakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan juga kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi atau pra-supervisi ini Bu. Ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran yang baik bagi murid Ibu nantinya. Begitu Bu ya. Jadi Bu Kiki, sebelum itu ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya tanyakan ke Ibu. Bisa Bu ya? Siap. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Pak Mirja, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya lakukan, di sini ada dua Pak. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak nantinya itu dapat mengenali langkah-langkah pembuatan iklan dan mereka dapat menulis iklan secara sederhana. Baik Bu. Oke Bu Kiki. Jadi itu Bu ya tujuan pembelajarannya yang ingin Ibu capai. Yang pertama, peserta didik mampu mengenali langkah-langkah pembuatan iklan Bu ya, dan membuat iklan secara sederhana. Iya. Terus Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi? Nah, untuk pengembangannya ini saya juga mencapai dua pengembangan, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Baik Bu, baik. Saya ingin tahu nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya Bu. Itu bagaimana Bu? Oke, untuk pertama strateginya saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk modelnya saya menggunakan project based learning, sedangkan metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas begitu Bu ya? Iya. Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu juga menggunakan model pembelajaran PJBL Bu ya? Dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab. Oke, baik Bu Kiki. Terus mengenai media pembelajaran nih Bu. Media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti apa aja Bu? Media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti ada banyak ya Pak Mirja. Itu nanti saya menggunakan laptop tentunya, speaker, infocus, dan nanti anak-anak ada menggunakan HP Android. Oh begitu Bu ya, berarti ada lebih ke barang-barang elektronik semua nih Bu ya? Iya benar Pak Mirja. Terus Bu, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan memulai kegiatan pembelajaran yang Ibu rencanakan ini? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga jam keberapa Bu? Oke, kebetulan saya ada mengajar di hari Rabu jam 3.45 di kelas 83 Pak. Oh, jadi di hari Rabu depan nih Bu ya? Iya. Di kelas 83 jam 3.45, berarti 3 jam ini Bu ya? Iya. Nanti Bu di hari Rabu depan yang Ibu jadwalkan tadi, saya akan datang, saya akan melihat di kelas Ibu, izin nanti Bu ya. Saya akan mungkin duduk di sudut atau duduk di belakang. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Oh ya Bu Kiki, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi, kita akan melakukan percakapan seperti ini lagi Bu, yaitu percakapan pasca observasi atau pasca supervisi. Nantinya juga akan
percakapan itu nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktik Bu dari guru penggerak. Oke, Bisa Bu ya? bisa. Siap, Pak. Baik Bu, sebelum saya akhiri, kira-kira yang Ibu dapatkan atau yang Ibu rasakan dari hasil percakapan kita hari ini apa Bu? Mungkin yang saya rasakan ya Pak, saya merasa senang dengan adanya percakapan seperti ini, karena dengan adanya Pak Mirja ingin mengunjungi saya di kelas, mungkin saya bisa mempersiapkan diri dengan matang dan saya dapat merevisi bahan-bahan ajar atau bahkan media ajar, mungkin saya akan memberikan yang terbaik di hari Rabu nanti. Baik, baik. Terima kasih nih Bu Kiki ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan saya di percakapan pra observasi atau percakapan pra supervisi ini Bu. Baik Bu, saya berharap tentunya pembelajaran yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan sukses, lancar, tanpa terkendala apapun. Sampai jumpa di Rabu depan di kelas observasi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Sama-sama, Kiki atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semua. Halo. Apa kabar kalian hari ini? Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita akan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa pada hari ini? Saya Bu, silakan Dada. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pada hari ini, Ibu akan melakukan presensi. Seperti biasa, nama Ibu panggil akan memberikan kata-kata motivasi untuk hari ini. Siap? Siap. Oke, yang pertama, Ayah Azhara. Rajin adalah bangga kaya. Ya, terima kasih Ayah. Anak-anak Ibu semua sekarang mulai fokus. Lepaskan semua beban pikiran. Kalian rasakan sentuhan dari meja kalian. Dan rasakan senyaman mungkin kalian duduk di atas kursi kalian. Bebankan agar semakin semangat. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Siap? Siap. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabarnya hari ini murid-muridku? Baik, sehat, ceria, luar biasa. Anak-anak ibu semua, hari ini kita akan belajar membuat iklan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah nantinya kalian akan mengetahui bagaimana sih cara-cara atau langkah-langkah membuat iklan. Setelahnya, nanti kalian akan membuat iklan secara sederhananya. Kalian akan berdiskusi secara kelompok. Di dalam kelompok akan diberikan tugas membuat iklan secara sederhana. Iklan yang kalian buat nantinya akan menggunakan aplikasi Canva. Kalian tahu? Tahu. Nah, nanti di Canva tersebut kalian login menggunakan akun Belajar ID. Tentunya kalian semuanya sudah punya kan? Sudah. Nanti kita akan menggunakan akun tersebut untuk login ke Canva dan nantinya kita akan membuat iklan. Sebelum kita belajar tentang bagaimana sih menulis iklan dengan baik, kita akan diskusi kelas terlebih dahulu. Nah, di depan sudah ada contoh iklan. Kira-kira iklan ini ditujukan untuk siapa? Oh ya, Abi. Ditujukan untuk petani, Bu. Iya, benar sekali jawabannya. Sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok dan kelompoknya sudah Ibu bagikan berdasarkan jawaban kalian tadi malam. Jadi ada 7 kelompok yang sudah Ibu dapatkan. Sekarang kalian boleh mencari teman-temannya berdasarkan yang sudah Ibu tentukan di depan. Langkah pembuatan iklan yang baik dan efektif itu ada 4. Yang pertama, kalian harus
keunggulan produk. Sekarang kalian ibu bebaskan untuk membuat iklan di aplikasi apa saja. Misalnya kelompok ayah ingin tertarik untuk membuat poster bergambar, silakan. Kelompok Aisyah ingin membuat video atau presentasi di depan seperti sales, itu juga boleh. Jadi ibu bebaskan. Kalian paham ya? Oke, apakah ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya. Silakan Najwa. Jika kelompok kami ingin membuat dalam video, apakah boleh berkolaborasi dengan kelompok lain? Boleh sekali, sangat bagus karena kita sudah menanamkan nilai profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong. Jadi menggunakan akun belajar ini. Nah, sudah selesai? Sekarang kelompok mana yang akan presentasi duluan? Oke, silakan. Berikut hasil diskusi kami tentang pembuatan iklan. Kami membuat iklan poster yaitu produk buah-buahan dan sayuran pada sebuah mall yang sedang mengadakan promosi. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, perkenalkan saya Adi Syekh. Ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Kira-kira apa keunggulan dari produk yang ada di dalam iklan ini? Keunggulan dari iklan ini adalah buah dan sayuran langsung diambil dari kebun. Wah, terima kasih. Semua kelompok sudah berhasil dengan baik mempresentasikan hasil tugas. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran pada hari ini. Ibu sudah bagikan link di grup WA. Kalian sudah bisa mengisi link tersebut. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang menarik dari kalian. Tentunya hal ini membuat Ibu semakin semangat untuk mengajarkan yang lebih baik kepada kalian di pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah berakhir. Mudah-mudahan dengan pembelajaran pada hari ini kalian dapat resapi, nantinya mungkin akan berfungsi, bermanfaat di lain pertemuan berikutnya. Kita akan belajar tentang slogan. Mudah-mudahan tentunya dengan semangat yang lebih baik, kesehatan lebih baik, dan keadaan lebih baik, kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mirja Saputra dalam kegiatan percakapan pasca observasi dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 3 Banda Aceh. Dalam kegiatan ini saya masih ditemani oleh Ibu Reski Septrina sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga saya ditemani oleh Pak Reja selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baik, assalamualaikum Bu Kiki, Pak Reja. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Pak Reja baik ya? Saya selalu baik. Alhamdulillah. Baik Bu Kiki, langsung saja di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin di kelas. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaannya nih Bu setelah melakukan kegiatan observasi di kelas kemarin? Kira-kira perasaannya itu senang atau sebaliknya gitu? Silakan Bu. Mungkin perasaan pertama sekali yang saya rasa itu grogi ya. Mungkin karena belum terbiasa, jadi agak tegang. Apalagi ada Pak Mirja di belakang saya sedang observasi. Jadi itu yang saya rasakan. Agak salpok ya. Tapi alhamdulillah lancar semuanya. Alhamdulillah lancar ya. Berarti kegiatannya aman saja Bu ya? Iya. Tidak ada kendala yang berlebihan. Grogi ya wajar sih Bu ya. Bisa diceritakan lagi Bu, kira-kira area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas itu kemarin apa saja? Ataupun kemudian langkah-langkah atau tahapan apa saja yang telah Ibu lakukan selama pembelajaran di dalam kelas? Yang jelas tahapan pertama itu membuat modul ya, modul yang sesuai apa yang akan kita ajarkan di kelas.
Selanjutnya saya menentukan 2 area nih. Pertama, saya mau melihat anak-anak nih mampu di pengetahuan dan keterampilan. Kalau di bagian pengetahuan, mungkin karena saya adalah materi iklan, saya mau melihat bagaimana anak peserta didik ini mampu menulis iklan secara sederhana. Untuk yang keterampilannya, nanti bagaimana mereka membuat iklan melalui aplikasi Canva secara sederhana juga. Gitu. Baik, luar biasa ya. Jadi area yang dikembangkan ada 2 ya Bu ya, pengetahuan dan keterampilan. Baik Bu Kiki, kira-kira menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu katakan tadi berhasil diterapkan di kelas? Kira-kira level keberhasilannya itu sudah sejauh mana? Mungkin kalau kita pakai persen, sekitar 90% itu sudah berhasil. 90% ya? 90%. Udah bagus nilainya nih ya, 90%. Alhamdulillah ya. Ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Karena kemarin itu metodenya adalah belajar kelompok, jadi mungkin untuk kendalanya adalah ketika di antara peserta didik itu yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Karena kan kemarin itu buat iklannya kelompok, jadi anak-anak yang memang senang berkelompok ya mereka aktif. Tapi yang mereka yang senang gaya belajar sendiri individu mungkin agak kurang terlibat di dalam kelompok itu. Mungkin itu kendalanya saat saya belum kurang paham terhadap gaya belajar mereka. Oke. Jadi masalahnya itu ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat ya, Dalam atau kelompok, kurang ya. aktif di dalam pembelajaran. Atau bisa kita katakan yang mengandalkan teman gitu Bu ya. Iya. Nah Bu, kira-kira menurut Ibu kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Mungkin yang pertama karena jumlah siswa yang terlalu ramai. Siswa saya 32 orang, Pak. Iya. Jadi selain itu juga gaya belajar berbeda karena mungkin ada yang mau kelompok, ada yang mau kerja secara individu. Mungkin itu dia, Pak. Oh, berarti kendalanya seperti itu Bu ya. Kira-kira Bu Kiki rencana perbaikan yang akan Ibu lakukan terkait kendala yang Ibu sampaikan tadi, yang Ibu temukan tadi di dalam kelas, apa Bu? Yang jelas saya harus lebih paham apa mau mereka dan bagaimana gaya belajarnya. Karena gaya belajar ada yang namanya visual, audio visual, dan kinestetik. Mungkin saya akan membagi mereka berdasarkan minat dan gaya belajar mereka nantinya. Kedepannya seperti itu Bu ya. Berarti rencana kedepannya Ibu akan lebih memperhatikan gaya belajar anak-anak benar, nih ya, biar semua merasa diperhatikan gitu, semua ikut terlibat aktif gitu. Baik Bu Kiki, saya berharap semoga apa yang sudah Ibu rencanakan kedepannya dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih banyak sama Bu Kiki atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya kita dapat menjadi guru yang disenangi murid yang lebih baik lagi. Amin. Baik, sekarang saya persilakan nih Pak Reza untuk memberikan umpan balik Pak terkait proses percakapan observasi penilaian yang telah dilakukan tadi. Silakan Terima Pak. kasih nih kesempatannya Pak Mirza dan Bu Kiki. Salam kenal ya Bu Kiki. Saya Reza, pengajar praktiknya Pak Mirza di PGP Angkatan 9. Senang sekali nih ketemu Ibu hari ini ya, dan juga Pak Mirza yang saya dampingi udah ini bulan ke-5 Pak ya. Kita masih sebulan lagi nih. Dan sebenarnya terima kasih banyak nih buat Bu Kiki yang udah berpartisipasi untuk terlibat dalam proses observasi ini. Ini bagian dari pembelajaran yang Pak Mirza lalui untuk melakukan supervisi akademik dengan menggunakan teknik coaching kepada rekan sejawat. Ya mudah-mudahan yang Pak Mirza bagikan kepada Bu Kiki itu bisa menjadi ilmu baru juga untuk Ibu dan sekaligus untuk Pak Mirza ya dalam pengembangannya sebagai guru penggerak gitu ke depannya. Dan dari yang Ibu sampaikan tadi juga saya melihat Ibu sudah bisa menemukan mengukur keberhasilan pembelajaran. Kemudian juga Ibu sudah bisa menentukan bagian mana yang perlu Ibu kembangkan. Jadi rasanya lebih enak Bu ya di supervisi begini ya, kayak cuma nanyainnya pun langsung ke rekannya Bu ya, tidak dijudge Ibu kayaknya kurangnya ini gitu. Jadi ya. lebih santai ya Pak ya. Lebih santai Bu ya rasanya Bu ya. Jadi tidak dicari kekurangan Ibu, tapi justru Ibu diminta untuk menilai kekurangan sendiri Bu ya. Jadi bukan dijudge gitu ya. Semoga itu bisa jadi dilakukan terus-menerus Bu ya, bukan hanya bersama
Pak Mirza barangkali bisa dengan guru yang lain gitu. Harapan kami budaya coaching ini bisa dilestarikan Pak ya dalam supervisi akademik gitu, sehingga nggak menyeramkan Bu ya. Biasanya kita kayak harus nyiapin apa ya gitu, gitu. Kayak menakutkan ya Pak ya. Salah aja gitu ya. Tapi ini kayak kita diajak untuk mencari sendiri kira-kira kekurangannya apa dan kelebihannya apa. Barangkali itu Pak dari saya cukup, selebihnya sudah sangat luar biasa. Saya mungkin nanti pengen lihat juga nih video yang lainnya yang tadi ya. Oke. Makasih Pak Reza Ya, sama-sama. atas umpan baliknya. Sekali lagi makasih juga Bu Kiki. Semoga ke depan ini gaya coaching ini atau supervisi yang seperti ini bisa kita terapkan di sekolah. Terkait dengan PMM juga, saya lihat pun cara mensupervisinya udah seperti ini Pak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, kemarin beberapa dari guru sudah menerapkan yang seperti yang diterapkan oleh pendidikan guru penggerak ini. Ya. Mungkin hanya ini saja pertemuan kita kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.